sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Baik ya, terima kasih rekan-rekan sekalian ya. Di sini kita mencoba untuk mendiskusikan dan membaca kembali tentang konsepsi negara Pancasila. Nah, rujukan yang akan kita gunakan adalah yang ditulis oleh Pak Said Ali ya. Beliau menulis tentang negara Pancasila, jalan kemaslahatan berbangsa. Nah, ini menarik sekali kita meninjau ulang konsepsi negara itu apa. Nah, ini kembali kepada satu diskurs atau wacana tentang hakikat negara. Nah, ini kalau kita bicara tentang hakikat negara itu perjalanan yang cukup panjang ya, dari sejarah pemikiran politik di Yunani Romawi sampai kepada abad pertengahan hingga modern dan kontemporer. Nah, ini sebagai proses sejarah penting bagaimana para pemikir-pemikir ya, para filsuf itu merumuskan hakikat negara itu apa. Hingga dalam konteks kita mencoba untuk membaca ulang para pemikir-pemikir hari ini di Indonesia dalam meletakkan konsepsi negara Pancasila ya. Karena ada banyak perspektif ya merumuskan konsepsi negara Pancasila itu apa, dari konteks rejim kekuasaan ya, dari konteks para scholars ya, para sarjana intelektual, dan hari ini kita mencoba untuk mengelaborasikan itu ya, bagaimana esensi negara Pancasila yang dimaksud itu. Nah, ini sebagai pemantik diskusi kita pada malam hari ini yang cukup cerah ya suasana di sini ya. Tentu mungkin di negara Darwin dan sebagainya berbeda, tapi setidaknya mari kita mendiskusikan dan membahas apa yang dimaksud dengan negara Pancasila itu. Nah, saya mulai dari dasar berpijak. Jadi ini dasar berpijak itu dari buku Pak Said Ali tentang negara Pancasila, jalan kemaslahatan berbangsa yang diterbitkan oleh LP3S dengan tebal buku 340 halaman tahun 2009. Nah, ini yang menjadi satu titik pijak kita dalam membahas konsepsi negara Pancasila itu. Nah, pokok-pokok pikiran di dalam diskusi kita ada 7 bab ya. Secara khusus kita mencoba untuk melihat dan membaca bagaimana konstruksi berpikir ya para intelektual di Indonesia dalam menerjemahkan dan mendefinisikan ya tentang negara Pancasila ini. Nah, ini menarik sekali yang nanti kita diskusikan bahwa ternyata pemikiran-pemikiran tentang negara-negara, pemikiran tentang satu istilah yang disebut Pancasila itu memiliki varian-varian yang beragam. Nah, ini menariknya. Nah, saya mulai dari satu prakata yang dimunculkan oleh Pak Said Ali ya. Pak Ali, saya akan sebut Pak Ali, bahwa beliau mengatakan di dalam prakatanya adalah bermula dari kekaguman dan kebanggaan terhadap Pancasila. Nah, ini yang menarik sekali ya, karena beliau itu pernah belajar di Universitas Gadjah Mada, mengatakan bahwa kesadaran tentang Pancasila itu arti vital Pancasila muncul sejak mengikuti kuliah mata pelajaran Pancasila di alma maternya, yaitu di Universitas Gadjah Mada tahun 69. Dan beliau pernah mendapatkan pengajaran oleh Notonegoro. Nah, ini yang kembali kita nanti mungkin di pertemuan berikutnya atau pada sesi-sesi selanjutnya kita membaca pemikiran Notonegoro itu seperti apa. Setidaknya apa yang ditekankan oleh Pak Ali ini menarik sekali
pengajaran-pengajaran, konsepsi yang disampaikan oleh Notonegoro menjadi hal yang paling mendasar ya sebagai peletak Pancasila secara ilmiah. Nah, ini yang menjadi titik pijak penting bahwa seorang pemikir atau penulis ya sekali berpaali itu mendapatkan inspirasi dari siapa ya, tokoh pertamanya atau dari seorang guru yang disebut Notonegoro. Nah, ini yang menjadi dasar berpijak kita dalam memahami dan melihat ya esensi negara Pancasila itu apa. Nah, bagaimana kita membaca ini di dalam konstruksi berpikir tentang kita berpancasila itu berpijak pada perenungan ya. Apa yang ditekankan di sini hampir para intelektual merumuskan Pancasila itu berangkat dari perenungan, dan ini sama juga diikuti oleh Pak Ali ketika menulis buku Negara Pancasila. Jadi aspek perenungan ini menjadi hal yang mendasar dalam memahami Pancasila. Ya, memahami Pancasila di Indonesia itu melalui proses berfilsafat. Nah, ini yang perlu kita tekankan bahwa tidak ada metode berpikir yang hari ini itu kita lihat selain berproses berfilsafat itu dalam memahami Pancasila ya. Kalau kita membaca pemikiran-pemikiran orang Indonesia tentang Pancasila, mereka berproses dengan jalan berfilsafat. Nah, bentuknya apa? Perenungan ya. Perenungan secara mendalam. Nah, ini menjadi titik pijak berpancasila ala Indonesia secara umum. Nah, nanti wujudnya variannya bisa banyak. Tapi saya membatasi dalam konteks diskusi kita ya terkait dengan isu penting konsepsi konstruksi negara Pancasila sebagaimana yang ditulis Pak Ali. Ini menjadi titik pijak kita. Nah, posisi penulis yang kita lihat di sini ya dalam tulisan Negara Pancasila bisa kita baca, bisa kita lihat penegasan yang ditekankan Pancasila adalah titik pertemuan yang lahir dari suatu kesadaran bersama ya pada saat bagaimana negara ini didirikan ya. Pada saat krisis. Nah, ini yang menjadi satu penegasan penting bahwa Pancasila itu lahir terbentuk sebagai titik pertemuan atas kesadaran bersama, kesadaran kolektif pada satu saat krisis ya. Ketika kita ingin mendirikan negara itu dalam konteks krisis ya. Bangsaan atas dasar apa negara nanti Indonesia itu merdeka. Nah, itu ada krisis. Terjadi krisis, maka lahirlah satu dasar negara. Nah, ada kesadaran ada, mengada, dan berada. Nah, ini muncul dari satu kesediaan untuk berkorban demi kepentingan yang lebih besar, membentuk bangsa besar. Nah, ini yang ditekankan atau penegasan penting bagaimana kita merumuskan, mengkonsepsi satu negara yang disebut Pancasila itu ada kesadaran. Kesadaran ada, kesadaran mengada, dan kesadaran berada. Nah, ini aspek ontologis yang kita bisa baca dalam melihat pokok-pokok pemikiran intelektual kita dalam membaca negara Pancasila. Nah, yang kedua, perspektif yang diletakkan Pancasila itu adalah suatu konsensus dasar yang menjadi syarat utama terwujudnya bangsa yang demokratis. Jadi kata demokratis ini menjadi penting, ya tentu ada spirit zaman, semangat zaman ketika pemikiran atau tulisan ini dimunculkan atau dikeluarkan dalam alam demokrasi ya. Kita bicara pasca reformasi ya 2009, itu periode yang sangat penting di mana kita mengalami euforia demokrasi. Maka kata kunci demokratis itu menjadi bagian penting dalam perspektif dalam melihat Pancasila sebagai konsensus dasar yang hari ini sering digunakan oleh Lemhanas misalnya menggunakan 4 konsensus dasar, salah satunya Pancasila. Nah, yang berikutnya tesis utama yang bisa kita baca itu ada konteks ya, bahwa di era reformasi Pancasila yang dikagumi penulis dipersoalkan oleh sejumlah anak bangsa. Artinya apa? Ada satu peristiwa, ada situasi yang menjelaskan ya, yang menegaskan, yang memberikan kerangka bahwa di era reformasi Pancasila dikagumi oleh seorang penulis, oleh seorang intelektual, dan hari ini para intelektual juga merasakan Pancasila itu kembali dipersoalkan. Nah, ini semangat zaman, itu situasi zaman bahwa hari ini memang betul Pancasila itu kembali dipersoalkan oleh sejumlah orang, ya, dengan berbagai perspektif, ya, dengan berbagai macam pendekatan dan juga
dalam konteks filsafat yang beragam, aliran-aliran atau paham-paham filsafat yang beragam, kemudian mempertanyakan Pancasila. Nah, ini juga dimunculkan oleh penulis ya, Pak Ali, ketika menegaskan konstruksi negara Pancasila dalam konteks era pasca reformasi. Nah, kata kunci yang kita bisa tangkap ya sebagai pengantar nanti dalam kita berstudi, kita bicara Pancasila tidak lepas dari 4 hal ini ya. Bicara Pancasila dalam konteks situasi ya di Indonesia tidak bisa lepas dari 4 hal ini. Pertama, kesadaran. Sampai sejauh mana kita membangun kesadaran kolektif itu tentang ide-ide berbangsa, khususnya dasar negara yang disebut Pancasila. Kedua, penerimaan. Nah, ini sering muncul perdebatan sampai sejauh mana masyarakat atau kelompok masyarakat, organisasi masyarakat melakukan penerimaan terhadap ide-ide Pancasila itu. Ide-ide yang dirumuskan oleh pendiri bangsa kita tentang Pancasila itu. Nah, yang ketiga itu menyangkut penolakan. Ya, banyak orang menolak ya terhadap Pancasila dengan berbagai alasan ya, argumen. Nah, yang berikutnya yang keempat, penalaran. Muncul tafsir-tafsir atas Pancasila. Jadi kerangka berpikir kita kalau kita melihat proses evolusi Pancasila ya, khususnya sejak pasca reformasi, tidak lepas dari 4 kata kunci pokok ini ya. Bicara tentang kesadaran, sejauh mana kesadaran orang. Nah, ternyata kesadaran orang itu berbeda-beda. Ada punya kapasitas yang baik, tapi juga ada tidak punya kapasitas sama sekali. Nah, maka muncul satu penerimaan yang berbeda, muncul penolakan, muncul penalaran. Nah, ini yang terjadi ya, karena bicara kesadaran ini lahir dari satu kapasitas yang muncul dari seseorang. Nah, kapasitasnya bisa bermacam-macam ya dalam membaca atau melihat itu, karena konsep atau teori kesadaran itu juga muncul secara beragam. Nah, kita mulai dari satu bab pertama ya, pendahuluan ini menarik sekali. Jadi genre yang diletakkan, ya mungkin ini representasi dari para intelektual di Indonesia secara umum, bisa saja betul, bisa saja salah ya. Tapi kita perlu klarifikasi ini bahwa genre dalam memahami konsepsi negara Pancasila yang ditekankan di sini bicara genrenya itu reflektif, historis, dialektik. Nah, ini yang menarik. Jadi ada reflektif di sana. Refleksi itu hasil proses pengalaman, bisa proses berpikir, ya pengalaman mengamati dan sebagainya. Pengalaman reflektif historis itu menjadi titik pijak penting. Kemudian ada dialog, dialektika yang dimunculkan dalam gagasan-gagasan membangun negara Pancasila itu apa. Nah, reflektif historis ini menjadi titik tolak atau titik pijak penting ketika kita mencoba untuk memahami konstruksi bernegara kita. Nah, tanpa pemahaman historis yang memadai tentu, nah ini berdampak pada bagaimana cara kita menafsir dan memahami konstruksi bernegara kita. Nah, ini akan berpengaruh nanti dalam proses perkembangan pemikiran tentang Pancasila. Nah, ini kita harus berpijak pada genre-nya apa, ya, alirannya apa. Nah, konteksnya apa yang bisa kita lihat? Masa surut Pancasila ketika Pancasila itu pada dasarnya itu sudah melekat ya di benak masyarakat. Nah, kenapa Pancasila itu bisa melekat di benak masyarakat? Karena ada penanaman historis, ya, penanaman sejarah yang sudah diletakkan sebelumnya. Nah, kemudian di sisi lain pemahaman itu mulai memudar ya ketika pasca reformasi. Itu konteks yang kita letakkan. Jadi kita bisa membaca konstruksi negara Pancasila hari ini akan berbeda dengan konstruksi negara Pancasila yang dirumuskan pendiri bangsa. Nah, ini yang tidak pernah kita sadari. Jadi orang itu menyamakan seolah-olah ya negara Pancasila yang dipahami hari ini sama dengan yang dipahami oleh pendiri bangsa. Nah, ini terjadi gap tadi, kesadaran, penerimaan, kemudian juga penalaran. Menalar aja tidak memadai, akan berimplikasi pada satu fondasi-fondasi ini berbeda. Karena konteks itu berbeda. Situasi zaman yang dimaksud itu berbeda. Nah, ini yang perlu kita tekankan kembali. Nah, pernyataan yang penting yang dirumuskan dalam tradisi berpikir negara Pancasila ini yang terutama Pak Ali tegaskan adalah demokrasi minus Pancasila sama dengan demokrasi semakin tidak bermakna. Nah, kalau kita banyak bicara tentang demokrasi. Nah, demokrasi yang mana itu kadang-kadang sulit memberikan titik pijak. Nah, ini
Pak Ali sudah menegaskan bahwa demokrasi minus Pancasila, demokrasi itu tidak akan bermakna. Nah, ini yang perlu menjadi refleksi kita bersama. Cara-cara memahami demokrasi itu demokrasi yang apa, yang seperti apa. Nah, ini nanti terkait pada negara. Jadi negara kita adalah negara demokrasi, tapi sekaligus negara yang berdasarkan Pancasila. Nah, pemaknaan atas Pancasila itu selalu terlepas dari konstruksi demokrasi itu. Nah, ini sering muncul dialektika atau perdebatan. Nah, di bab 2 ini juga menarik. Ya, apa yang ditulis atau yang kita bisa tangkap di sini bicara tentang pengamalan dan pengamalan Pancasila ya, pengamalan Pancasila. Apa yang ditekankan di sini? Jadi ini bicara tentang masa sejarah. Mengalami atau melakukan pengamalan Pancasila itu tidak bisa kita lepaskan dari proses sejarah. Ini ditolak kita. Bagaimana era kekuasaan, berarti ini kita tegaskan kekuasaan itu punya pengaruh penting dalam pengamalan Pancasila. Nah, sekarang kita akan meletakkan pengamalan Pancasila itu dari aspek apa? Reflektif historis, atau dalam konteks pengalaman pribadi, individu masing-masing, atau dalam konteks rezim. Nah, di sini kita bisa meletakkan konteks rezim, kekuasaan, menjabarkan, mengartikulasikan ide-ide tentang Pancasila itu seperti apa. Nah, ini bisa kita baca pada masa sejarah perumusan Pancasila sebagai titik dasar negara Pancasila itu diletakkan, fondasinya, kemudian berubah, bergeser, mengalami evolusi ketika era demokrasi terpimpin, ya, di mana konstruksi bernama negara itu lepas dari konstruksi Pancasila dan Undang-Undang Dasar dengan konstruksi politik, karena situasi dan kondisi politik tidak memungkinkan ya pada waktu itu, sehingga di era demokrasi terpimpin bergeser pengamalan Pancasila itu. Nah, yang ketiga yang menariknya lagi adalah di era Orde Baru. Apa yang ditekankan di sini dalam konteks Orde Baru, ada 3 catatan penting ya. Pancasila itu sebagai ultimate goal. Nah, yang hari ini tidak pernah dipahami. Ya, Pancasila hanya sekedar Pancasila, ansih. Tapi sebenarnya esensi Pancasila itu ultimate goals bagi warga negara, bagi bangsa negara. Nah, yang kedua, Pancasila adalah sumber dari segala gagasan. Nah, ini yang tidak juga dilihat oleh banyak orang bahwa Pancasila itu adalah sumber dari segala gagasan. Gagasan tentang apa? Bernegara. Gagasan tentang apa? Berbangsa. Nah, itu Pancasila sumbernya dari segala gagasan. Inilah yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa ketika meletakkan dasar yang disebut Pancasila, ya, merupakan sumber dari segala gagasan, baik gagasan muncul dari luar maupun gagasan yang muncul dari dalam. Nah, yang ketiga, ini menarik sekali bahwa konstruksi negara Pancasila itu bicara penerimaan total terhadap kebenaran Pancasila yang diperoleh melalui proses penghayatan. Nah, ada kata penghayatan. Nah, kita bisa lihat sampai sejauh mana penghayatan kita tentang Pancasila. Itu yang harus kita pertanyakan. Ketika kita punya konsepsi, punya rumusan, itu apakah melalui fase penghayatan atau tidak? Nah, ini akan menguji itu. Menguji nalar publik, menguji nalar intelektual kita dalam proses berpancasila. Dan meletakkan negara Pancasila yang dimaksud itu seperti apa. Nah, ini gagasan di Orde Baru itu menjadi penting kalau kita menggali pemikiran-pemikiran konteks Orde Baru. Dan ini masih ada hal-hal yang lain ya, yang belum terungkap. Nah, berikutnya di bab 3 kita bisa melihat ya, bagaimana orang mencari pemahaman baru tentang Pancasila itu. Nah, ini juga hari ini kita rasakan orang mencoba mencari pemahaman baru tentang Pancasila itu apa? Mencari format, model, ya, cara, pola pikir, alur pikir tentang Pancasila. Padahal itu sebenarnya sudah diletakkan ya oleh para pendiri bangsa kita. Nah, titik pijak di sini apa? Kita bicara tentang rezim ya, kekuasaan runtuh ya, terutama Orde Baru ya, Pancasila terlupakan. Karena apa? Ada trauma politik atas kebijakan. Nah, ini ada trauma. Nah, trauma kebijakan ini memunculkan sentimen, memunculkan pandangan tentang Pancasila itu berbeda hari ini yang kita lihat. Karena Pancasila itu dilupakan ya. Nah, menurut Pak Ali mengatakan melupakan Pancasila merupakan kesalahan ya. Karena Pancasila adalah dasar resmi kebangsaan dan kenegaraan.
Pancasila adalah milik semua warga negara. Nah, ini yang sering dikatakan sebagai kesalahpahaman atau logika mistik, ya, kesalahan logika bahwa seolah-olah Pancasila itu produk Orba. Nah, ini yang sering menjadi argumentasi secara umum atau common sense, orang mengatakan bahwa Pancasila itu seolah-olah produk Orde Baru. Nah, setelah pasca reformasi, orang menjadi malu membicarakan Pancasila. Nah, ini yang menjadi implikasi berikutnya. Nah, mengabaikan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara akan membuat bangsa ini kehilangan arah. Nah, ini hari ini kita rasakan, orang mengabaikan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara membuat negara ini kehilangan arah. Ya, munculnya negara-negara kecil yang disebut otonomi daerah, pemekaran daerah. Nah, ini sebagai wujud nyata nilai sila ketiga persatuan Indonesia itu kehilangan spirit jiwa di dalam masyarakat. Nah, kita kehilangan arah berbangsa dan bernegara, arah dalam menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini posisi yang sangat penting, ya. Lalu wacana baru apa yang dimunculkan dalam konteks Pancasila? Nah, ini perkembangan hari ini, orang memahami Pancasila itu dianggap sebagai kontrak sosial, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Pancasila sebagai ideologi kebangsaan, ya, dikatakan sebagai ideologi yang hari ini diproduksi oleh kekuasaan, oleh lembaga dan sebagainya, dikatakan sebagai ideologi. Yang ketiga, Pancasila sebagai visi bangsa dan negara. Nah, ini lebih visioner, ya. Kita melihat atau memandang Pancasila itu lebih visioner. Nah, yang keempat, Pancasila sebagai konsepsi politis atau ideologi negara. Nah, ini juga sama, hari ini kata atau istilah ideologi negara semakin banyak, ya, diungkapkan dalam berbagai kegiatan, seminar dan sebagainya. Nah, wacana-wacana baru yang berkembang pasca reformasi itu menjadi menarik kalau kita lihat, ya, bagaimana konstruksi orang memikirkan negara Pancasila itu ternyata punya perspektif, ya, punya titik tolak yang bermacam-macam. Nah, ide-ide tentang Pancasila itu diletakkan sebagai apa? Nah, ini varian, ya, wujud dari varian. Orang punya ide, orang punya cara berpikir bahwa ada asumsi yang muncul bahwa Pancasila itu kesepakatan, ya. Pancasila itu dasar negara. Pancasila itu konsensus dasar, ya. Pancasila itu dasar kebangsaan. Nah, ini ada identitas kultural. Ada yang mengatakan visi bangsa. Nah, di sisi lain ada yang mengatakan norma-norma abstrak yang mengandung dimensi universalitas sekaligus partikular. Nah, disinilah kita berdialektika. Nah, kita kembali kepada genre tadi bahwa ada dialektika. Apa itu konsepsi kesepakatan? Nah, ini kesepakatan pendiri bangsa. Pendiri bangsa meletakkan dasar negara Indonesia itu yang disebut Pancasila. Nah, menjadi satu konsensus dasar, ya, menjadi dasar kebangsaan Indonesia, menjadi bagian dari identitas kebangsaan Indonesia, merupakan visi kebangsaan. Nah, ini dialektika yang muncul, yang hari ini kita mencoba menguji kembali, ya, seperti kita bicara Hari Kesaktian Pancasila. Ya, orang mempertanyakan ulangan konsepsi kesaktian Pancasila itu apa. Nah, ini bicara tentang ide-ide Pancasila. Bagaimana para intelektual hari ini, masyarakat hari ini, elit, kelompok-kelompok elit membaca ulang tentang Pancasila. Dan ini sudah tertulis sebenarnya. Kita bicara dialektika historis reflektif dalam melihat Pancasila itu punya varian yang banyak. Nah, tinggal posisi kita ada di mana dalam konteks ini. Nah, apakah Pancasila itu kontrak sosial? Ini menarik sekali apa yang dikatakan. Nah, Pak Ali mengatakan bahwa orang itu selalu memproduksi satu istilah, ya, melulu memahami Pancasila sebagai kontrak sosial, mengandung masalah sendiri karena menganggap Pancasila itu sebagai kontrak sosial itu memiliki masalah tersendiri. Pertama, Pancasila dapat dinegosiasikan kembali. Jadi logika demikian itu dianggap berbahaya. Kedua, Pancasila akan kehilangan roh sosial budayanya. Nah, maka apa yang disimpulkan dalam konteks ini, ya, Pancasila harus dikembalikan pada pengertian konsensus dasar. Ya, itu menurut Pak Ali, ya. Ini pandangan satu intelektual yang penting melihat perspektif bahwa isu-isu, ide-ide tentang Pancasila dikatakan kontrak sosial itu akan mengandung masalah tersendiri.
Ada dua yang diletakkan di sini. Ya, berarti Pancasila bisa dinegosiasikan kembali. Ya, kalau itu dikatakan kontrak sosial. Nah, ini yang tidak dipikirkan orang, yang menganggap terlalu sederhana ya membaca gagasan Pancasila ya, karena mungkin sejarah tidak didalami lebih mendalam atau tidak ditindaklanjuti, maka orang menganggap lebih simplistik ya tentang Pancasila itu. Nah, yang kedua, Pancasila itu punya spirit ya. Kata Soekarno sebagai Volksgeist ya, jiwa bangsa. Jadi kontrak sosial tidak ada jiwa bangsa. Tapi Pancasila di dalamnya ada roh sosial budaya. Nah, ini yang tidak pernah dilihat oleh orang ya, jiwa bangsanya. Nah, ini yang menarik ya. Karena konstruksi kontrak sosial mungkin berbeda ya, istilah dan sejarahnya konsepsi kontrak sosial itu. Nah, apa yang bisa kita lihat di sini ya? Dari visi ke ideologi ya. Pancasila itu adalah visi, kemudian membentuk menjadi satu ideologi. Nah, memang ada istilah yang menarik, yang penting bahwa ternyata Pancasila dikatakan sebagai ideologi itu dianggap belum lengkap dalam posisi ini. Maka Pancasila itu dikatakan sebagai ideologi terbuka ya. Dalam definisi-definisi yang ada itu ideologi terbuka. Kita melihat ini sangat menarik sekali ya, isu ideologi terbuka. Itu kan satu-satunya dalam konteks Pancasila yang dirumuskan atau diperdebatkan oleh para intelektual sebenarnya. Tapi gagasan pendiri bangsa kan tidak mengatakan secara eksplisit bahwa Pancasila ideologi terbuka. Baru perkembangan berikutnya ya, pengertian ideologi terbuka itu muncul. Ya, ini menjadi satu catatan penting ya, bagaimana visi kebangsaan berubah menjadi satu ideologi, konsepsi ideologi. Nah, domain ideologi Pancasila itu apa? Ini terkait dengan konstruksi negara. Jadi Pancasila sebagai dasar negara, sekaligus dasar kebangsaan, itu menjadi satu hal yang penting. Domainnya di mana? Warga negara Indonesia, masyarakat Indonesia. Ini domainnya. Artinya apa? Setiap individu berada di dalam ruang lingkup kesukuan atau golongan, Pancasila dengan sendirinya tidak akan berlaku sepenuhnya dan tidak dominan. Kita bisa melihat ini. Ya, kalau orang sudah masuk kepada kelompoknya, ya, organisasinya mungkin, atau ini dikatakan kesukuan, golongan dan sebagainya, Pancasila dengan sendirinya tidak berlaku. Ya, tidak ada. Bisa dinihilkan sepenuhnya atau tidak dominan. Nah, ini yang terjadi hari ini. Ketika satu ormas kuat, Pancasila itu dinihilkan oleh satu ormas itu. Itu kita bicara ormas. Kalau satu kesukuan kuat, Pancasila itu menjadi nihil. Ya, muncul ketidakadaan Pancasila itu. Maka domainnya warga negara Indonesia. Bicara apa? Warga negara Indonesia itu bicara tentang rakyat, bangsa, ya, masyarakat Indonesia. Bukan masyarakat kesukuan, bukan masyarakat kelompok golongan tertentu, tapi ini bicaranya perlu kita garis bawahi masyarakat Indonesia. Kita bicara Indonesia sebagai identitas ya dalam meletakkan Pancasila itu. Nah, kalau kita bicara kesukuan, golongan, domain Pancasila sepenuhnya tidak dominan ya. Kita bisa melihat itu. Baru ketemu antar bangsa, antar suku, muncullah kembali domain kita berpancasila dalam konstruksi warga negara baru muncul. Hakikat Pancasila itu hadir ketika kita bertemu antar suku, antar bangsa, antar daerah, maka kita bicara Pancasila di situ. Nah, ini hakikat yang menarik ya, domain ideologi Pancasila itu harus diletakkan pada konstruksi yang jelas. Nah, orang latah istilah tapi tidak tahu apa domain ideologi Pancasila itu. Nah, ini menjadi refleksi kita bersama nanti. Nah, lalu apa semangat republik yang diletakkan dalam konteks Pancasila ini? Nah, ini dijelaskan ya, di dalam setiap golongan harus ditumbuhkan kesadaran bahwa suatu masyarakat tidak bisa hidup, dengan kata lain hakikat ketergantungan satu komunitas dengan komunitas lainnya adalah landasan hakiki dari masyarakat Indonesia. Dengan menyadari hakikat ketergantungan dapat ditumbuhkan sikap toleransi, ya, kerukunan, saling menghargai secara lebih genuine, lebih asli. Inilah yang dibutuhkan ya dalam ruang publik, nilai-nilai yang mencerminkan semangat republik. Nah, ini penting sekali ya. Satu kata kunci penting bahwa semangat ketergantungan itu nanti diterjemahkan, diartikan sebagai kebersamaan, ya, gotong royong. Nah, ini tidak hanya bicara ketergantungan dalam konteks ansis ya, bahwa kita itu tergantung pada orang, bukan ya, tapi ini bicara tentang komunitas, bagaimana membangun komunitas. Nah, ini semangat republik
semangat republik itu saling berkaitan ya. Dalam filosofi Jawa itu gandeng gendong ya istilahnya, digandeng dan juga digendong. Nah, itu gotong royong. Nah, ini mungkin dalam bahasa daerah yang lain ada istilah khusus ya. Dalam konteks bahasa Jawa ini menarik, tradisi kebudayaan Jawa itu gandeng gendong. Filosofi ketergantungan itu diartikan tidak seperti konsepsi Barat ya, ketergantungan, dependence kepada orang lain, tapi bicara kerjasama ya, gandeng gendong, digandeng dan digendong. Yang lemah digandeng ya, yang tidak berdaya itu digendong ya, akhirnya apa, supaya berdaya, supaya kuat. Nah, ini konstruksi yang diletakkan. Nah, di bab 4 menarik sekali, kita bisa lihat politik dan demokrasi, bahwa kemajuan demokrasi itu ternyata kita kembali lagi, kemajuan demokrasi kita itu lebih dilihat dari segi prosedural. Jadi check and balances di antara lembaga eksekutif dengan legislatif juga berlangsung sangat dinamis. Artinya ada dinamika. Kadang-kadang tidak dicek, kadang-kadang tidak ada balances. Nah, itu artinya ya dinamikanya di situ. Ya, kita pasca reformasi itu konstruksi check and balances itu perlu dilihat ulang. Ya, siapa yang akan mengecek satu lembaga, siapa yang memberi keseimbangan. Nah, ini mengalami dinamika pasca reformasi. Dan ini menarik sekali, sudah dilihat dalam membangun negara Pancasila harusnya ada penegasan check and balances. Tetapi di sini check and balances itu berdinamika. Nah, ketika ini berdinamika berarti tidak ada penegasan. Mana yang dicek, mana yang dibalances. Nah, maka kita kehilangan konstruksi negara Pancasila itu. Politik kebangsaan dan separatisme menjadi problem negara hari ini. Jadi kita bicara negara Pancasila, ada tantangan, ada problem yang dihadapi saat ini, bicara tentang politik kebangsaan dan separatisme ya, yang menjadi problem negara saat ini yang kita lihat. Lalu apa pesan dasar negara kita? Ya, ini menarik sekali, bahwa pesan dari negara kita adalah mewujudkan negara yang mencerminkan semangat gotong royong. Ya, paham negara kita itu paham negara yang gotong royong. Nah, ini yang diletakkan. Negara Pancasila itu negara yang bergotong royong. Nah, itu apa arti gotong royong? Kita bisa melihat ini, bahwa pendiri bangsa kita menganggap atau melihat kemerdekaan, kebebasan rakyat bangsa itu hak paling esensial ya, dan fundamental bagi umat manusia. Artinya kita bicara kebebasan, kemerdekaan itu bukan untuk rakyat Indonesia semata, tapi bicara tentang hak paling esensial di seluruh umat manusia di dunia ini. Maka kemandirian bangsa atau bangsa yang berdaulat sebagai terjemahan makna kemerdekaan adalah pesan penting yang harus selalu ditanamkan dan ditegakkan. Jadi bicara kemandirian bangsa, kedaulatan itu bicara hak kemerdekaan atau makna kemerdekaan. Harusnya menjadi pesan penting dalam satu percaturan bangsa-bangsa di dunia. Nah, ini yang terabaikan dalam relasi hubungan negara antar bangsa. Maka persatuan mengandung misi negara yang tetap utuh dan tidak terpecah-pecah, bersatu dalam satu paham kebangsaan. Jadi ada konsepsi yang menarik di sini, negara Pancasila juga di situ ada nilai kemerdekaan, nilai kebebasan rakyat, ada kemandirian, ada kedaulatan, ya ada semangat persatuan yang diletakkan. Jadi melihat negara Pancasila tidak semata-mata Pancasilanya, di situ ada elemen-elemen intisari dari nilai-nilai dasar kehidupan membangun bangsa dan negara. Nah, elemen intisari nilai-nilai dasar itu apa? Nah, ini harus kita lihat lebih jauh, adalah bicara tentang kemerdekaan, kedaulatan, kemandirian bangsa. Ya tadi kerjasama, gotong royong, ya persatuan. Nah, ini yang kita dalami. Nah, terkait dengan hak dasar, apa yang dimaksud dengan hak dasar itu? Kita bicara hak dasar itu menjadi satu kerangka penting, bahwa kenapa Undang-Undang Dasar 1945 itu dimasukkan dalam konteks negara Pancasila. Negara Pancasila tidak melihat bahwa memasukkan hak itu sebagai satu pemikiran hak individualisme. Artinya apa? Para pendiri bangsa itu sangat jeli, sangat kritis, dan juga sangat reflektif, merenungkan ya, maksud pengertian tentang hak itu tidak semata-mata dengan orang yang dipahami hari ini ya, hak dalam konteks pemikiran barat, tapi bicara hak itu dalam konteks mencegah lahirnya negara kekuasaan. Ya, itu dikatakan negara Pancasila. Negara Pancasila itu bukan negara kekuasaan. Nah, ini yang terabaikan
dalam satu pemikiran tentang negara Pancasila bukan negara kekuasaan. Maka konstruksi hak dasar itu juga harus diletakkan, tapi bukan pengertian pada individualisme. Nah, ini yang berbeda dengan nalar Undang-Undang Dasar yang amandemen. Nah, ini perbedaannya. Kita bicara Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, ketika itu dirumuskan awal ya bersamaan dengan dasar negara ya, kita bicaranya ini juga sudah ditegaskan di dalam pemikiran negara Pancasila ini apa yang dimaksud dengan hak di dalam Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Nah, ini yang menjadi satu hal yang penting untuk mencegah lahirnya negara kekuasaan. Nah, hari ini muncul karena negara kekuasaan itu terlepas dari konstruksi berpikir tentang negara Pancasila. Nah, itu sangat berbahaya. Nah, apa yang bisa kita lihat di sini bahwa pilihan membentuk negara republik itu adalah pilihan yang rasional bagi bangsa Indonesia. Nah, kita bisa lihat dari sejarah kita. Kenapa demikian? Karena republik memberikan kesempatan kepada seluruh warga untuk menjadi pemimpin negara, sama dengan meletakkan kedaulatan di tangan rakyat. Artinya apa? Ada kesempatan yang sama. Kita memimpin negara, memimpin bangsa ini, karena apa? Meletakkan kedaulatan di tangan rakyat. Jadi negara Pancasila itu harus meletakkan kedaulatan di tangan rakyat, bukan di tangan elit. Nah, ini yang berbeda. Pemahaman yang muncul negara Pancasila akhirnya bergeser evolusinya itu kekuasaan, kedaulatan di tangan elit. Maka kita tidak bisa menghadirkan negara Pancasila. Padahal kalau kita bicara konsepsi negara Pancasila sangat jelas sekali. Apa itu kejelasannya? Kedaulatan di tangan rakyat. Rakyat itu yang berdaulat, bukan elit politik, bukan elit grup. Nah, orang mengatakan oligarki berkembang menjadi orang-orang penguasa-penguasa baru. Jadi pemikir atau pikiran pendiri bangsa itu merupakan satu gagasan yang mendasar merumuskan negara bangsa, ya satu tanah air, ya tumpah darah Indonesia secara sosiologis itu tujuannya apa? Mewujudkan kesatuan, ya kesatuan sama dengan mewujudkan satu kesatuan sebagai satu bangsa satu negara. Nah, ini pokok-pokok pemikir para pendiri bangsa itu artinya apa? Sangat canggih sekali kalau kita bisa lihat, ya. Mereka memikirkan itu sangat detail, ya, bicara tentang negara Pancasila. Yang hari ini kita tidak bisa memahami ternyata, ya, konstruksi berpikir negara Pancasila. Karena apa? Ya mungkin kita terbatas kemampuan kita atau kita abai terhadap cara alam berpikir para pendiri bangsa kita. Nah, ini yang terjadi hari ini. Nalar-nalar kita ternyata tidak sampai dengan nalar-nalar apa yang dipahami oleh para pendiri bangsa. Nah, ini kita bisa lihat, ya, konsepsi kita merumuskan tentang kedaulatan rakyat, tentang res republika, tentang negara kesatuan. Nah, ini sudah berbeda-beda. Nah, ini tentu saja belum. Singkatkan lagi Pak Astangka, 5 menit lagi ya. Nah, ini saya lewati ya. Jadi intinya apa? Pada poin ini kita bisa lihat ya sampai kepada titik pertarungan ideologi Indonesia masa kini. Ya, ini kembali lagi muncul titik pijaknya di era reformasi ya. Jadi wacana ideologi sangat tajam sekali. Karena apa? Ada akar masalah. Orang merasa letih dengan ideologisasi Pancasila. Nah, ini juga muncul kelompok-kelompok atau golongan intelektual pasca reformasi baru itu letih dengan ideologi Pancasila. Maka salah paham terhadap Pancasila. Menjadikan Pancasila itu milik produk rezim Orde Baru. Nah, ini ternyata berpikir pendeknya muncul ketika itu. Maka masyarakat hanya membaca bahwa Pancasila bukan komunis, bukan kapitalis, bukan ekstrem kanan, bukan ekstrem kiri, dan bukan yang lainnya. Nah, ini pertarungan ideologi ini mulai berkembang. Karena apa? Wawasan dan orientasi tentang Pancasila sudah berubah. Maka kesimpulan yang bisa kita tarik ya dalam konteks ini, catatan pentingnya bahwa bicara tentang ideologi, bicara tentang negara tidak lepas dari konstruksi kekuasaan, tidak lepas dari konstruksi sumber daya, kemudian monopoli kehidupan kewarganegaraan. Nah, mana yang harus kita pilih? Apakah kekuasaan, sumber daya, dan monopoli kehidupan ini kita serahkan pada elit, kita serahkan pada ormas, kita serahkan pada golongan tertentu, atau memang kembali kepada hakikat negara Pancasila? Nah, ini yang menjadi diskusi kita pada malam hari ini.
Demikian yang bisa kita diskusikan, saya sampaikan sebagai pengantar diskusi pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.